Shalom jemaat yang terkasih, senang menyapa saudara sekalipun masih secara online. Ibadah dan CG masih kita adakan secara online, tetapi kami berharap itu tidak akan mengurangi rasa lapar dan haus saudara serta kerinduan saudara untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, apabila saudara belum bergabung dengan CG secara online dan saudara ingin bergabung, maka saudara bisa menghubungi hotline CG yang tertera di layar di depan saudara ini. Dan di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, apabila saudara mempunyai pergumulan-pergumulan doa dan membutuhkan bantuan doa, saudara bisa mengisi formulir dan saudara dapatkan formulir itu secara online juga. Yaitu saudara tinggal mengetiknya gms.church/form, maka di situ tersedia formulir bantuan doa. Saudara bisa mengisinya, maka kami akan masukkan saudara di dalam list yang perlu didoakan. Bapak Ibu saudara sekalian, persembahan merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Dan saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui rekening yang tertera di layar di depan saudara ini. Dan minggu ini adalah minggu perjamuan kudus. Persiapkan diri saudara, perjamuan kudus akan kita adakan setelah firman Tuhan disampaikan. Karena itu persiapkan diri saudara untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, dan saya percaya hadirat Tuhan akan menjamah saudara dimanapun saudara berada. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita mempunyai channel YouTube yang resmi, dan supaya saudara tidak ketinggalan info-info aktual serta acara-acara ibadah yang kita upload di channel YouTube ini, maka jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di channel YouTube yang resmi ini. Nah, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan akan turun dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik, Engkau setia di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami melewati masa-masa yang sulit, tetapi hadirat-Mu Tuhan terus menguatkan kami. Dan sebentar kami akan masuk di dalam ibadah, dan kami minta saat ini Tuhan, hadirat-Mu akan menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi puji-pujian yang disampaikan, Engkau juga urapi firman Tuhan yang disampaikan, sehingga tidak ada seorang pun yang ikut ibadah ini akan merasa rugi, tetapi jamahan-Mu akan mengubahkan hidup kami, memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ini semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Welcome home semuanya, welcome to the church. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, come on! Woo!
ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu bahkan, kau tahu barat aku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Come on! Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu bahkan, kau tahu barat aku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Selamat katakan bersama-sama gue. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, katakan jadi lebih dari pemenang. Come on, 1, 2, 3, go. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita, come on! Hanya kau junanku, hidupku, tak
sama-sama, come on. Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, haleluya, membentang. Bentuk hidupku jadikan sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku jadikan sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. King of the universe, humble himself, died on the cross, restore the broken life, and gave eternal life. And I declare, and I declare, Jesus, tower of strength, Jesus, tower of victory, Jesus, tower of hope. You hold my future, you hold my future, Jesus, 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 yeah, Jesus. Oh, King of the universe, King of the universe, humble himself, died on the cross, restore the broken life, and give eternal life. And I declare, and I declare,
tower of victory. Jesus, tower of hope. You hold my future. You hold my future. Jesus. Jesus, name above all names, you are worthy to be praised. We give you glory, we give you honor, we give you our praise. We praise your name with all our heart. We magnify your name forever. Jesus, tower of strength. Jesus, tower of victory. Jesus, tower of hope. You hold my future. You hold my future. Jesus, call upon his name. Jesus, call upon his name. Jesus, Jesus,
Jesus. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my life has been changed. My life has been changed. I'm longing for you. I'm longing for you. Longing for your presence, Lord. To be closer to you. That is my heart's desire. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you face to face. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, sama-sama katakan, my life will be changed. My life will be changed. I'm longing for you. Longing for your presence, Lord. To be closer to you. That is my heart's desire. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, Holy Spirit, I love you, Lord.
Shalom jemaat yang tersayang, kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Dan saat ini, hosti dan anggur di tangan saya. Anda bisa cari di rumah juga, di mana Anda berada, sesuatu yang menyerupai. Yang penting adalah hati kita tertuju ke Kristus. Simbol ini bisa diurapi. Kita siapkan hati sama-sama untuk menerima kehendak Allah, untuk tunduk kepada putranya Yesus Kristus ketika mengambil perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu agar hati kita semakin dipersiapkan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Dari awal, mari kita tunduk pada Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, angkat tanganmu. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Roti dan anggur di tangan, mari kita persiapkan untuk memakan dan meminumnya. Di roti saya tertulis satu ayat, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Pengkhotbah 4 ayat 17a. Sungguh secara profetik Roh Kudus berbicara waktu kita ambil perjamuan Roh Kudus ini, bahwa rumah di mana Anda mengambilnya berubah menjadi rumah Allah. Karena kita semua dalam satu hadirat Tuhan, semua tempat menjadi seperti gereja. Mari kita dengan hati yang sakral, angkat roti yang ada di tangan kita. Pada malam itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untukmu. Makanlah untuk mengingat aku sampai kedatanganku. Mari kita bersekutu dengan Yesus dan bersekutu di dalam gereja. Mari kita makan bersama sebagai saudara seiman di dalam nama Yesus Tuhan. Anggur di tangan kita adalah cairan biasa. Namun kita percaya itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang berharga. Jikalau ada di antara jemaat yang hari ini merasa tertuduh, guilty sesuatu,
Ingat kata-kata Yesus, aku sudah mengampunimu. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Aku tidak akan menuduhmu. Pada malam itu, ketika Yesus Kristus mengambil cawan, dia berkata kepada murid-muridnya, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan, dicurahkan untuk dosa umat manusia. Minumlah sebagai suatu ingatan akan kasih sayangku dan pengorbananku. Dan supaya engkau mengingatnya hingga aku datang kembali. Mari kita meminumnya dengan kuasa ilahi. Tuhan mengampuni dosa setiap kita. Mari meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi Yesus, angkat hatimu. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selipkan mata hati setiap kami untuk kami bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Buka telinga kami, efatah, untuk mendengarkan suara Allah. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan di balik salib Yesus. Biar jemaat-Mu dilawat Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ambil Alkitab, ambil catatan. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Saya beri judul sharing saya akhir pekan ini, menemukan kehendak Allah. Bukankah kita semua rindu sebagai anak-anaknya untuk tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku? Dalam pekerjaan, ya kan? Memilih pasangan hidup. Untuk anak-anak kita, bagi orang-orang muda, ambil jurusan apa, masa depannya gimana. Atau dalam ministry pelayanan, sebenarnya mana sih kehendak Tuhan bagi saya, apakah talenta karuniaku. Kita semua ini ingin tahu, karena gak ada satupun di antara manusia yang tahu masa depannya. Masa depan mungkin bisa tersembunyi, tapi kehendak Tuhan pasti diwahyukan bagi hati yang mencari. Kita belajar dari Rasul Paulus. Gimana dia menemukan kehendak Tuhan selanjutnya dalam kehidupannya. Kita baca dulu ceritanya. Saya ambil dari cerita waktu Paulus menyeberang ke Makedonia. Di provinsi itu ada satu kota yang dia tuju, yaitu Filipi. Belum ada gereja waktu itu, tapi Paulus ke situ karena dia seorang church planter, seorang perintis jemaat. Maka Tuhan tuntun langkah kakinya untuk menggenapi rencana Allah. Dan setiap kita juga punya panggilan. Dan Tuhan akan tuntun kaki kita juga untuk menggenapinya. Paulus menyeberang ke Makedonia, Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke-3, ayat ke-4. Paulus menyeberang ke Makedonia, menemukan kehendak Allah. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem, dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya.
background story dulu. Paulus dan Silas ini diutus sama rasul-rasul di Yerusalem. Di pasal sebelumnya mereka barusan meeting atau musyawarah. Ada mubes, musyawarah besar, rapat para hamba-hamba Tuhan. Dan Paulus Silas dijadikan utusan untuk pergi ke daerah-daerah khususnya non-Yahudi. Untuk menyampaikan keputusan gereja di Yerusalem yang termasuk di dalamnya bahwa umat Tuhan, gereja harus tetap memberitakan Injil, baik tidak baik waktunya. Dan juga diberikan sebuah instruksi untuk tidak lupa senantiasa membantu orang yang miskin dan lemah. Bahkan ada himbauan yang sifatnya desakan agar supaya tak satu pun anggota gereja terlibat dalam penyembahan berhala, hingga sesimpel-simpelnya makanan berhala yang disajikan. Kita harus hati-hati dan waspada, supaya jangan jadi batu sandungan. Lalu Paulus dan Silas membawa surat-surat ini, termasuk di dalamnya tambahan seperti jangan makan darah. Nah, ini penting sekali bagi orang Yahudi dan harus diperhatikan. Paulus dan Silas membawa surat perintah itu, surat keputusan kemana-mana. Apa maksudnya? Kita belum cerita, belum dapat gambaran bagaimana Tuhan akan memakai mereka di Makedonia. Very soon, sangat dalam waktu yang sangat dekat, Paulus merintis sebuah jemaat dan memenangkan jiwa di penjara. Ini luar biasa. Kehendak Tuhan akan segera dinyatakan, perkara-perkara lebih besar lagi. Tapi sebelumnya, kita harus lihat, Paulus gak menganggur secara rohani. Dan juga kehidupannya ada pekerjaan. Banyak orang ingin mencari kehendak Tuhan, tapi gak berbuat apa-apa. Nah, itu salah. Rasul Paulus dan Silas, mereka itu menemukan kehendak Tuhan selanjutnya dalam kewajiban mereka. Jadi penting sekali untuk kita itu bertanggung jawab dulu dengan kehidupan ini. Yang pasti kehendak Tuhan yang minimal, kehendak Allah yang paling general, yang paling umum adalah untuk kita percaya pada Tuhan, hidup kudus contohnya. Tapi untuk kita tahu Tuhan ini mau tuntun kita kemana, Tuhan tidak akan beritahu kita ketika kita itu bengong sendiri di kamar, lalu memikirkan gua mau apa. Tuhan mau kita sibuk dalam tanggung jawab kita, pekerjaan sehari-hari, lakukan itu. Dan di tengah-tengah itu Tuhan akan wahyukan sesuatu. Ingat Adam dan Hawa. Adam itu dikasih Hawa, pasangan hidup ketika dia memberi nama hewan dan ciptaan. Di Taman Eden itu dia bekerja. Dia dapat dulu pewahyuan yang umum. Dia mengerti tanggung jawabnya. Dia sebagai gardener atau sebagai tukang kebunnya Tuhan. Kalau Anda adalah seorang pelajar, nggak usah tanya kehendak Tuhan apa. Belajar itu kehendak Allah untukmu di usiamu. Duduk di bangku sekolah, ya harus studi. Seorang pelajar itu panggilan. Jadi jangan ditawar dulu, tanya Tuhan kehendak Tuhan apa. Belajarlah dan selesaikan tanggung jawabmu. Dan sementara itu di tengah-tengah kesibukanmu Tuhan akan wahyukan what your next step should be. Langkah berikutmu itu apa? Tuhan akan wahyukan di tengah kesibukan. Kehendak Allah itu, kehendak Allah selanjutnya baru ketemu di tengah-tengah tanggung jawab kita. Rasul Paulus dan Silas. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, kan kita tahu kehendak Tuhan yang sudah tertulis, tertuang dalam firman. Tidak perlu mendengar lagi. Kalau kita di jalanan lagi setir mobil, gak usah menunggu lampu. Ketika lampu merah menjadi hijau, gak usah tunggu Menteri Perhubungan. Gak perlu tunggu Menteri Lalu Lintas untuk beritahu, go. When it's green, then you go. Kan kita ambil SIM, sudah ada tesnya. Udah tahu bisa membaca lampu merah. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, sudah tahulah firman Tuhan berkata, hormat pada suami, layani family. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita itu nanti, Tuhan akan wahyukan perkara-perkara lebih spesifik ke dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kalau kita adalah seorang pekerja, karyawan, tugas kita itu lakukan seolah-olah kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan ajarkan di surat Paulus juga? Hendaknya hamba melayani tuannya. Yang bengis pun harus dilayani, apalagi yang baik dan jujur. Terlebih lagi kalau saudara seiman. Lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Jangan tanya apakah kehendak Allah. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan jujur pula. Nah, nanti di tengah-tengah tanggung jawabmu itu, Tuhan wahyukan sesuatu. What your next step would be.
Bagaimana investasi, menabung, kita harus melakukan apa, bagaimana mengelola kasih karunia. Tuhan akan berikan tuntunan demi tuntunan kepada orang yang mau bertanggung jawab sehari-hari. Paulus dan Silas nggak nganggur, mereka bekerja membawa surat perintah kemana-mana. Dan di tengah-tengah mereka sedang melakukan tugas mereka, Tuhan memberi mereka mimpi dan penglihatan. Ayat berikutnya, ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini bukan Asia, benua Asia sekarang, Asia Tenggara, Indonesia. Ini Asia, ini Turki maksudnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat 6 dan 7, ada perkara-perkara yang kelihatannya negatif. Tapi merupakan tanda bagi dua rasul ini. Mereka melintasi sebuah tanah Frigia dan di Galatia. Lalu Roh Kudus mencegah mereka untuk further going east. Mencegah mereka untuk pergi ke timur lebih jauh lagi. Dan setibanya di Misia mereka coba masuk ke daerah Bitinia. Sekali lagi Roh Kudus gak mengizinkan mereka. Garis bawahi di ayat 6 dan ayat 7. Karena Roh Kudus mencegah mereka. Lalu tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saya ulang. Ada dua kalimat itu terhubung. Karena Roh Kudus mencegah mereka, di ayat 6, dan di ayat 7, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Untuk menemukan kehendak Allah next dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk membaca tanda, namun jangan gegabah menafsirkannya. Paulus itu bukan satu kali, tapi dua kali setelah perencanaan matang-matang dengan Silas dan timnya, dia mau pergi ke arah Asia, mau masuk ke Bitinia, tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas menunjukkan merahnya sorga. No, don't go there, jangan ke situ. Karena Roh Kudus mencegah mereka, pertama kali mereka penasaran. Ini kan ditulis oleh Dr. Lukas, salah satu companion, salah satu teman mission tripnya, Rasul Paulus. Tapi waktu mereka alami, karena ini ditulis kemudian, waktu mereka mengalaminya saat itu, mereka juga nggak yakin apakah ini kebetulan saja kita gagal masuk sana atau Roh Kudus berbicara. Karena itu ada ronde 2, dia mau masuk ke Bitinia, Roh Kudus tetap tidak mengizinkan mereka. Belajar untuk peka. Hari-hari ke depan ini minta tuntunan. Minta sama Roh Kudus untuk memberimu tanda. Tapi juga jangan malas. Banyak orang itu hanya suka tanda. Saya pernah sekali didatangi sama satu orang. Lalu dia berkata, tolong tanyakan Tuhan. Kalau saya ditanya sama orang itu, saya perlu kenal orang itu. Orang itu orang yang responsible enggak with his own life. Dia itu orang Kristen yang mengerjakan keselamatannya atau tidak. Kita selamat bukan karena pekerjaan kita. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus kerjakan iman kita. Dan pernah sekali saya ditanya sama anak muda ini. Tandanya, tanyakan Tuhan. Saya berkata sama dia, saya rasa yang kamu butuhkan bukan tanda. Yang kamu butuhkan adalah ketekunan dan kerajinan. Tapi tanda itu ada. Tanda itu ada. Tuhan itu gak akan membiarkan kita salah jalan. Karena ada banyak hal tidak ditulis di dalam Alkitab. Mau sekolah di Indonesia atau ke luar negeri, gak ada tertulis di Kejadian sampai Wahyu. Mau ngambil jurusan apa? Mau jurusan seni, IPA, atau teknologi, atau ekonomi. Pekerjaan itu atau ini, memang gak banyak orang hari ini punya privilege seperti itu, bisa memilih pekerjaan. Biasanya pekerjaan memilih dia. Tapi untuk kita terima atau tidak, yang ini P-nya bayarannya gak seberapa. Tetapi kelihatannya perusahaannya lebih stabil. Yang ini lebih spekulan. Kalau saya ambil lowongan tersebut. Tapi memang lebih banyak ruang untuk berkembang. Nggak ada tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi kita untuk tahu gimana, kita harus tahu dulu bahwa hidup kita ini responsibel. Karena Tuhan tidak mau wahyukan sesuatu kepada orang yang malas. Kalau PR pertama tidak dikerjakan, Tuhan akan memberikan clue berikutnya. Kasih sayang itu cuma-cuma, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tetapi kepercayaan itu harus step by step. Siapa percayai,
dapat dipercayai dalam perkara sederhana, dia akan diberi perkara yang lebih rumit, perkara yang lebih besar. Lalu setelah kita tahu kita sudah responsibel nih, hidup kita melakukan tanggung jawab kita sekalipun kita tidak sempurna dan tidak bebas dari kesalahan, masih banyak trial error dalam diri kita. Dalam usaha kita upaya untuk mencari kehendak Allah, Tuhan itu bisa menolong kita. Ya, kalau bahasa anak muda, bahasa sehari-hari dulu yang saya tahu, Tuhan itu suka ngefur anak-anaknya. Tanda itu diberi. Dan minta sama Tuhan tanda. Rasul Paulus pun butuh tanda. 2 kali bahkan. Setelah perencanaan matang-matang, dia upayakan sama Roh Kudus disetir ke arah yang berbeda. Sekali dia kira kebetulan, berikutnya dia mengerti, akhirnya dia memahami bahwa Roh Kudus punya rencana yang berbeda. Tuhan bisa bicara loh lewat tanda. Belajar membaca. Tapi juga jangan gegabah. Kata usaha sesuatu gak berhasil langsung berkata Tuhan tidak kehendaki. Cowok kejar cewek aja gak gampang menyerah. Tapi biasanya orang mencari kehendak Allah, kenapa kok gampang menyerah? Ya kita beritakan Injil kepada seorang teman. Tidak usah tanya itu kehendak Allah enggak, karena Alkitab mengatakan dengan jelas Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi kan kita nggak tahu ini tepat waktu, sekarang kah waktunya atau besok. Waktu kita jangkau teman kita ajak kita bawa berita Injil kepada dia, kabar baik, kita tawarkan kasih Yesus, ditolak lalu berkata, ya memang mungkin itulah tanda dari Tuhan, saya nggak perlu Injili orang itu. Kok gampang menyerah? Apalagi tertulis dalam Alkitab jelas-jelas bahwa itu kehendak Allah. Jangan gegabah. Untuk kita tahu tanda itu dari Tuhan atau bukan, gak bisa hanya ronde 1. Kadang-kadang berapa kali. Dan kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan demikian rupa hari-hari ini untuk belajar peka dan untuk semakin peka. Saya berdoa umat Tuhan semakin peka, bukan semakin bebal. Itulah sebabnya peruncing telinga rohani. Hati-hati gunakan kuping. Jangan masuk gosip, fitnah, kata-kata yang hal-hal yang percuma, yang sia-sia dan yang merupakan sampah di dalam diri kita. Yang kita butuhkan sekarang itu tuntunan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, jemaat semakin dibuat sensitif terhadap Roh Kudus di hari-hari kemudian ini. Karena bumi semakin tidak pasti. Dunia semakin gonjang-ganjing. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan akan bertindak. Mereka akan dituntun oleh Roh Kudus. Ya, ke rumput yang hijau, air yang tenang. Dan dibimbing dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itulah ahli waris. Warisan bagi anak-anak Tuhan. Yang hidup dengar-dengaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan bicara sama Paulus dan Silas di tengah-tengah kesibukannya membawa surat perintah. Di dalam task atau tugas sehari-hari yang mereka miliki dan mereka jalankan, Tuhan memberikan tuntunan baru. Kehendak Allah selanjutnya diwahyukan. Di ayat yang ke-8 dan 9 bunyinya, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Bahasa Inggrisnya, a Macedonian man. Ada seorang pria dari Makedonia. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus mendapat penglihatan di malam hari. Entah penglihatan atau mimpi. Entah waktu dia doa atau waktu dia tertidur. Tidak dijelaskan lebih terperinci. Dan dia melihat seorang pria Makedonia lambai-lambaikan tangan dan berkata, please come here and help me. Help us, dia bilang. Datanglah kemari dan bantu kami. Apa yang kita bisa temukan dari 2 ayat ini? Soal menemukan kehendak Allah. Bahwa Tuhan bisa bicara kepada orang Kristen lewat mimpi dan penglihatan. Makanya mama bilang sebelum tidur berdoa itu benar, itu betul. Ya, alfa hari dan omega harus ditutup dengan Yesus dan sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kasih Tuhan, pulihkan hidupku. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku.
Ku cinta kau Yesus Tuhan, ku cinta kau Yesus Tuhan, sungguh kau segalanya bagiku. Hidup orang Kristen tuh begini. Pembukaan hari, Yesuslah itu. Malam hari tutup dengan Yesus lagi. Dan sepanjang hari, pertolongan Tuhan beserta. Kalau versi sekolah minggu, bukan lagu tadi, lagu gini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Banyak hikmat loh dalam lagu-lagu anak-anak. Itu lagu sangat-sangat biasa kita dengar, terkesan lucu bahkan, tapi terkandung banyak wahyu di dalamnya. Siang jadi kenangan karena banyak testimoni pertolongan Tuhan. Malam jadi impian. Malam pun bermimpi Tuhan, cintaku semakin mendalam keesokan harinya. Saya ingin Anda dan saya mempraktekkan suatu cara iman. Buka hari, tutup hari dengan Tuhan, sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Paulus ini saya yakin dari 2 ayat yang kita baca tadi ini, 8-9 aja, saya menyimpulkan bahwa orang ini seorang yang doa pagi, seorang yang doa malam. Dan orang yang jalan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Tuhan bisa kasih kita mimpi dan penglihatan. Karena sekali lagi seperti saya katakan tadi, tidak segala sesuatu yang kita perlukan, semua tuntunan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Tapi semua yang kita butuhkan untuk iman kita, semua ada di dalam Alkitab. Ya kan? Tapi siapa yang kita akan nikahi? Kalau seorang perempuan dikejar oleh laki-laki, apakah dia kehendak Tuhan? Yang mana kehendak Tuhan? Kalau yang ada kalau pilihannya beberapa. Tapi jangan jadi player, karena itu bukan kehendak Allah. Siapa yang harus saya katakan I do atau saya bersedia? Tuntunannya di mana? Kita punya prinsip-prinsip rohaninya, tapi nggak tertulis nama. Karena nama-nama yang tertera di Alkitab, di Tawarik contohnya, atau di Esra, siapa di orang Israel, itu nama-nama bukan nama-nama Yahudi, bukan nama Indonesia. Nggak ada Budi, Wati, Iwan di dalamnya. Untuk kita bisa menemukan kehendak Tuhan, selain kita minta tanda, Tuhan juga bisa bicara kepada kita dengan cara yang ekstra. Tapi selalu catat ini, selalu harus sesuai dengan firman. Oleh karena itu ujilah dengan Alkitab semua mimpi penglihatanmu. Tidak mungkin melanggar firman Allah yang tertulis, karena Roh Kudus tidak pelin-pelan. Semua mimpi penglihatan itu harus diuji dengan firman. Dan diuji dengan peneguhan. Simpan di hati seperti Maria, dia gak mengerti segala sesuatu, apalagi soal Yesus. Tapi selalu ada kata-kata begini dalam biografi Maria di Alkitab. Maka Maria menyimpan hal itu di hatinya. Jangan cepat-cepat ceritakan mimpi sebelum kita uji. Nanti seperti Yusuf berakhir di selokan dan di rumah Potifar. Nanti menimbulkan salah paham yang tidak perlu atau sebelum waktu. Nanti akhirnya dijual dan dibuang ke sumur. Buat apa undang aniaya atau kontroversi yang tidak perlu. Kalau Anda dapat satu mimpi, Anda uji. Penglihatan, Anda uji. Uji dengan peneguhan. Sebab kadang-kadang penggenapannya tidak persis yang seperti kita mimpikan. Karena ketika orang tertidur malam hari untuk mendapat penglihatan, orang peka seperti Paulus pun ada miss-nya. Nanti Anda baca, Anda lihat. Dia lihat pria, nanti di Filipi ketemunya Lydia. Ketemunya wanita. Kita bisa miss. Karena orang mimpi itu kan semua kejadian siang hari terekam di alam bawah sadar. Dan mungkin mimpi kita dari Tuhan itu segini, tetapi lemaknya segitu. Hal-hal yang gak perlu juga ngikut-ngikut karena otak kita main trik dengan diri kita. Roh Kudus bicarakan lewat tubuh yang gak sempurna. Badan kita ini loh gak sempurna, brain kita juga gak sempurna, memori kita juga gak sempurna. Tapi dalam ketidaksempurnaan kita, Roh Kudus tetap bisa bicara. Contohnya lewat mimpi dan penglihatan. Ya. Apalagi kalau itu dapat mimpi, siapa jodohnya, jangan bangun tidur, ku terus mandi, langsung telepon si dia dan berkata, kamulah jodohku, Tuhan berkata. Diam saja, tunggu waktu kalau memang dia adalah jodohmu. Cinta tidak akan bertepuk sebelah tangan, pasti akan disambut. Karena cinta gak bisa dipaksa.
Nanti kalau sudah menikah, boleh deh cerita. Atau sudah tunangan gitu aja lah minimal. Paling tidak bisa ngomong sama pasangannya, aku pernah mimpi tentang kamu. Tapi jangan pakai mimpi penglihatanmu untuk memanipulasi. Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Pernah Tuhan bicara lewat mimpi kepada saya tentang seseorang. Ketika saya sampaikan, ini bukan soal perjodohan, kalau begini-begini gak pernah. Saya terhadap istri saya aja gak pernah begitu waktu saya kejar dia. Tapi ini untuk menolong usaha seseorang. Saya bilang, hey, Ras, aku dapat mimpi begini. Kayaknya bla bla bla. Dia berkata, enggak tuh. Lalu dia cek, saya bilang, saya selalu akhiri kalau sharing beginian, kalau firman Tuhan, saya enggak perlu memberikan apology atau tidak ada permintaan maafan. Saya akan sampaikan demikian firman Tuhan, ayatnya di sini. Kasih firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sudah lengkap. Alkitab ini sudah final. Tapi kalau itu berupa sebuah pewahyuan ekstra mimpi penglihatan dan itu berupa pesan pada seseorang, saya sampaikan dengan hati-hati, bijaksana dan rendah hati, saya bilang begini pada akhirnya. Tapi ini mimpi ya, harus diuji, benar atau enggak. Kalau sampai salah, saya minta maaf, saya yang enggak sempurna. Tapi kalau saya tidak bicara, siapa tahu benar, nanti saya salah di depan Tuhan. Saya sampaikan orang itu cek dan recheck kembali apa yang terjadi, sesuai dengan mimpi saya atau tidak, saya minta kami berdua menguji, sungguhan dia kembali dan berkata, ternyata benar pastor, yang Anda mimpikan itu kejadian. Lalu setelah itu dia berkata, terima kasih dan sebagainya, saya berkata, oh saya hanya alat, tidak usah berterima kasih dengan saya, wong saya sendiri tadi juga nggak pasti. Tapi saya merasa nggak mungkin saya mimpi begini. Paham maksud saya? Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan, tapi harus diuji dengan peneguhan, bukan hanya dengan firman. Rendah hati untuk menguji mimpi. But it's beautiful kalau ada orang Kristen yang tidak percaya mimpi penglihatan, ya sayang. Ya nggak apa-apa sih. Dengan Alkitab aja cukup. Tapi kalau orang dekat dengan Alkitab, pasti rohnya dibuat juga semakin peka. Dan Tuhan bisa bicara lewat tanda, Tuhan juga bisa bicara lewat pewahyuan-pewahyuan seperti ini. Yang pasti pewahyuanmu tidak boleh mengubah firman Tuhan loh ya. Oh saya mimpi atau dapat penglihatan seorang malaikat datang dari sorga dan berkata Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu ciptaan. Ya memang juru selamat, tapi dia itu manusia, 100% manusia bukan 100% Allah, terkutuklah. Bukan hanya mimpimu, malaikat itu yang datang kepadamu juga terkutuklah. Jangan mengubah firman. Meneguhkan firman iya. Dan menuntun kita ke jalan kebenaran. Tapi malam hari itu Paulus dapat mimpi. Makedonia. Karena Makedonia tidak disebut oleh Musa, Yosua, Abraham pun gak pernah. Apalagi Nuh. Gak ada di kitab-kitab Nabi. Paulus kan di perjanjian baru. Makedonia. Kami dari Makedonia. Come. Please come. Tentunya dia uji. Lalu kita lihat sekarang ayat berikutnya, di ayat yang ke-10. Buka bersama saya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, nah ini yang penting sekarang, hikmatnya di sini. Setelah Paulus lihat penglihatan itu, then what? Untuk menemukan kehendak Allah itu loh, what's next? Berikutnya apa? Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nggak salah. Ada resiko salah nggak? Ada. Tapi Paulus melangkah dengan iman. Dia berangkat ke Makedonia. Karena Alkitab tidak melarang dia berangkat ke Makedonia. Tidak pernah ada surat begini atau suatu firman di kitab Yesaya. Jangan pergi ke Makedonia. Nggak ada. Atau Rasul Paulus. Nggak ada dalam nubuatan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel semua. Jadi dia ambil keputusan pribadi untuk melangkah dulu. Karena ini nggak salah. Tapi juga nggak tentu ini benar 100%. Jadi dia nggak tahu. Tapi dia melangkah dengan iman. Dia buat perencanaan. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Garis bawahi, kami menarik kesimpulan. Kami menarik kesimpulan itu mayoritas perasaan. Tetapi absolut 100% dia nggak tahu jelas atau nggak tahu pasti. Ayat 11, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. In pursuing what could be God's will for your life, God's perfect will for your life, dalam mengejar apa yang mungkin
adalah kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupanmu, ada stase-stasenya, tetap ada prosesnya. Paulus harus bertolak dari mana, berlayar ke situ, keesokan harinya tiba lagi di tempat yang lain. Ada sebuah perjalanan. Ya. Karena itu butuh ketetapan hati, butuh iman. Hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lah kalau kehendak Allah itu harus dilihat dulu. Lah kita semua kan 100% tahu, kan tidak perlu iman lagi. Ada ruang untuk kesalahan, tapi kesalahan itu bukan kesalahan moral, bukan kesalahan firman. Kalau kita tiba-tiba mencuri apa yang menjadi hak milik orang lain, dan kita berkata mungkinkah kehendak Allah, itu salah kaprah. Itu salah fatal. Karena Alkitab berkata sendiri, salah satu daripada perintah Tuhan, 10 perintahnya Musa, lewat Musa itu sudah sangat jelas sekali. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Nggak mungkin Roh Kudus pelin-pelan, Roh Kudus yang menghembusi ayat-ayat itu. Masa sekarang membisikkan yang berlawanan di telingamu dan telingaku. Namun demikian, kalau kita nggak tahu pasti itu nggak apa-apa. Asal kita tidak salah kaprah, seperti saya katakan tadi, tidak fatal, bukan moral, dan bukan firman Tuhan, bukan salah alkitabiah. Karena itu butuh iman. Kami menarik kesimpulan, lalu kami bertolak dari dan langsung ke dan keesokan hari tiba di. Dari situlah kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma, di kota itu kami tinggal beberapa hari. It must not have been easy for Paul. Pasti nggak gampang bagi dia. Dia pergi berapi-api. Wow, orang Makedonia haus dan lapar. Tapi waktu dia sampai di kota terbesar atau kota pertama di Makedonia itu alias Filipi. Waktu dia masuk ke situ ada pelangnya. Ini nggak ada di Alkitab tapi tertulis dalam sejarah. Ya, ini semua in history. Ada tulisan no new religion is welcome. Tidak ada agama baru yang welcome di sini. Get out. Kok lain dengan mimpinya ya? Makedonia lambai-lambai tangan dan berkata, please come, welcome. Sampai di situ, pelang pertama, kayak di Indonesia juga sama kan, kalau kita naik mobil jalan darat, kota tertentu, kota apa? Kota yang suci dan ibadah. Lalu kota apa? Kota yang bersih. Kota yang apa? Setiap kota selalu punya slogan sendiri. Yang ini slogannya, no religion, welcome. No new religion, welcome. Kalau dia nggak punya iman dan ketetapan hati, dia pasti akan menyerah dan berkata, gua salah ya. Ada orang itu gampang tertuduh, dikit-dikit salah ya. Karena memang dia beranjak kurang tanggung jawab dengan hidupnya. Makanya itu buat keputusan apapun nggak mantap. Membuat langkah apapun tidak ada ketetapan hati. Orang yang nggak komitmen, orang yang nggak setia, nggak loyal. Orang yang nggak punya fighting spirit, yang gampang menyerah. Dan juga yang suka beralasan. Orang yang kondisional atau yang gampang sekali dipengaruhi. Kalau andai kata kita ini pengaruh hawa, kita ini bukanlah remote AC yang bisa menentukan 18 atau 21 derajat Celcius yang kita mau ruangan itu terasa begitu. Tapi kita ini lebih seperti termo untuk suhu tubuh. Kalau orang itu panas, 39,5, kita jadi 39,5. Kalau orang itu sehat, 37,2, maka 37,2. Kita ini pelin-pelan, tidak punya pendirian. Mending saya jadi remote-nya Tuhan. Saya set iklimnya 18, maka ruangan itu yang ikut sama remote itu. 18 derajat Celcius atau 20. Itulah sebabnya pewahyuan selanjutnya dalam kehidupanmu bukan pewahyuan dasar. Pewahyuan dasar itu keselamatan. Tanggung jawab sehari-hari, itu sudah diberi. Pewahyuan-pewahyuan selanjutnya di dalam kehidupan kita untuk menemukan kehendak Allah yang sempurna dan disempurnakan, itu diberikan pada orang yang bisa tanggung jawab dulu dengan apa yang dia sudah tahu. Dan dia akan diberitahu sama Tuhan apa yang dia belum tahu. Lewat mimpi, penglihatan, tanda, bahkan. Paulus tidak mudah menyerah. Apa yang kita bisa simpulkan dari ayat-ayat yang barusan kita baca? Catat ini, kita harus berani mengambil keputusan yang baik dan keputusan yang bertanggung jawab. Meskipun kita tidak pernah tahu 100%.
apakah itu kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Kalau jangan membunuh, jangan mencuri, percaya Yesus, ya kan? Bertobat, yang itu 100% tahu pasti. Tapi sekolah di mana? Kita mau punya anak berapa? Yang baru menikah? Lalu dan sebagainya. Bicara tentang spesifikasi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau perencanaan kita 1 tahun mendatang, yang itu tidak bisa 100% pasti memberi ruang besar untuk iman dan surrender atau kepercayaan kepada Tuhan. Berani mengambil keputusan yang baik, yang penting ini, kami mengambil kesimpulan. Paulus berkata, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Lalu ayat 10 kan dikatakan kami mencari kesempatan langsung immediately untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kesimpulan kami begini. Berani mengambil keputusan. Yamu di atas ya, tidakmu di atas tidak. Lebih dari itu adalah dari setan. Berani mengambil keputusan yang baik dan yang bertanggung jawab sekalipun kita tidak tahu persis 100%. Saya pernah ditanya itu satu orang, jarang ada orang tanya begini, jadi saya anggap pertanyaan ini istimewa. Pastor Philip, dia bilang gini, apakah dulu waktu pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah di Kanada, saya sempat pelayanan di sana volunteer sukarela, lalu pulang ke Indo itu keputusanmu 100% kehendak Tuhan. Gak ada orang pernah tanya gitu sama saya sih. Saya bilang, kalau saya bilang saya 100%, nggak 100% yakin, saya bohong. Saya yakin 100%. Tapi kalau Anda tanya dalam kedaulatan Allah dan saya nggak bisa selidiki hikmat-hikmatnya, apakah betul 100% itu kehendak Tuhan saya pulang ke Indonesia? I must say I don't know. Tapi andai kata saya pulang ke Indonesia ini sebuah kesalahan tanda kutip ya, saya nggak salah pulang ke Indonesia atau tetap di Kanada atau pelayanan di negara lain dan sebagainya, bisa saja Indonesia diaspora di mana-mana. Saya nggak tahu, itu pun bukan kesalahan, itu keputusan pribadi. Tapi kalau Anda tanya apakah Tuhan tuntun saya, ya iya. Tapi apakah saya ini 100% pekat, selalu betul dalam tuntunan Allah, saya nggak pernah salah menafsir, salah membaca, ya nggak berani saya mengaku begitu. Jadi dalam cara pandang demikian, berarti saya nggak berani klaim bahwa saya pulang ke Indonesia itu pasti 100% pasti. Anda kata iya di Indonesia, apakah di Surabaya atau kota mana? Nggak tahu, tapi saya beritahu sama teman itu, bagus pertanyaanmu. Tapi andai kata saya pulang ke Indonesia itu sebuah tanda kutip kesalahan, what a beautiful mistake I have made. Kesalahan yang sangat-sangat indah yang saya buat. Sebab ketika saya memutuskan ke jalur tertentu, saya akan komitmen di situ dan sungguh-sungguh. Saya bukan hanya akan seperti di Yeskiel, orang yang berjalan hanya sampai pergelangan kaki. Saya akan berenang sampai tenggelam, pinggangku masuk, pundakku masuk ke situ, kepalaku pun akan masuk ke dalam air. Saya akan kepala saya dengan segenap akal budi kerjakan itu kalau itu pilihanku. Saya akan komitmen ke situ. Saya akan sungguh-sungguh bayar harganya dan tidak ada pintu belakang. Makanya hari ini oleh anugerah Tuhan, pelayanan kami berbuah-buah di Indonesia. Kalau ini kesalahan, enggak apa-apa, saya tidak menyesal. Karena saya masih belajar untuk mengenal Tuhan. Dan antena saya untuk menangkap sinyal-sinyalnya tidak sempurna. Tetapi kalau saya sudah tetapkan hati, saya akan sungguh-sungguh di situ. Jangan pernah setelah Anda menikah tanya, dulu ini kehendak Tuhan yang sempurna enggak ya? Apa dia jodohku? Setelah menikah 10 tahun kok baru bertanya? Andai kata dia bukan jodohmu, jadikanlah jodohmu. Cintai istrimu seperti kau mengasihi tubuhmu. Cintai, hormati suamimu seperti jemaat menghormati Kristus. Kasih, tidak ada pintu belakang, tidak ada what if jikalau tidak demikian. Jikalau bukan, enggak ada gitu-gituan. Tidak ada alternatif. Tidak ada exit plan. Paulus berkata, I'm going to Philippi. Aku pergi ke Filipi. Lihat pelang itu dia tetap masuk ke dalam. Aku sudah menetapkan hatiku.
Kira-kira begitu waktu aku lihat Makedonia itu angkat tangan, lambai-lambaikan tangan. Itulah kesimpulan yang kurasakan. Maka aku mencari kesempatan segera ke sana. Dan hatiku bulat ke situ. Kalau dosa itu jangan bulat hati. Aku bulat hati untuk membenci. Nah itu salah, cepat tanggalkan. Tapi perkara seperti ini kan kita tidak tahu 100%. Tapi berani mengambil keputusan. Asal keputusan itu baik. Dan keputusan itu bertanggung jawab. Artinya Anda bisa follow up dengan keputusan sendiri. Anda bisa komitmen seterusnya di sana. Dan sungguh-sungguh mengejar rancangan-rancangan Allah berikutnya. Hari ini saya mengalami tuntunan Tuhan di Indonesia. Segala sesuatu yang kami lakukan membuahkan kasih karunia. Don't tell me whether I made a mistake or not. I'm living a life. Saya menghidupi suatu kehidupan yang saya persembahkan untuk Tuhan. Apapun Tuhan akan pakai untuk kemuliaannya. Puji Tuhan, saya berharap Anda tidak berkanjang pada penglihatan dan berkata, iya enggak iya bukan, selama-lamanya jadi orang pelin-pelan enggak bisa ngambil keputusan. Apa-apa kembali lagi saya doakan lagi, apa-apa kembalikan lagi saya doakan. Ada hal-hal tertentu yang bisa didoakan, jenis ini hanya bisa diusir dengan puasa bukan, tapi juga ada hal-hal tertentu yang doa puasa juga tidak bisa menjawab. You harus putuskan. Make a decision. Aku akan mulai pekerjaan ini. Aku akan selesaikan apa yang aku mulai seperti Yesus. Aku akan sempurnakan. Bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau Dia adalah pasanganku, Dia masuk kriteria, yaitu cinta Tuhan, sesama iman, tidak menjadi pasangan, tidak sepadan. Kalau saya lihat kecocokan dan segalanya, semua geronjalan pasti terjadi, konflik, perbedaan. Maka kita akan hadapi satu persatu. Setiap setiap gundukan yang harus kami lalui, kami akan lalui bersama dan kami akan pakai buah roh kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya kesetiaan ini yang akan kami praktekkan. Kami akan hadapi hingga hubungan kami disempurnakan, hingga sampai kepada pelaminan kalau sudah menikah lebih indah lagi, hingga pernikahan kami menghasilkan benih-benih ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. For better or worse, dalam suka atau duka, hingga kematian memisahkan. Decide, my friend, decide. Putuskan. Jangan takut. Banyak orang karena takut ini bukan kehendak Tuhan, tidak pernah memutuskan apa-apa dalam hidupnya. Sayang, menurut saya, mati potensi karena terlalu hati-hati. Menurut saya ceroboh sekali kalau potensi bisa mati sementara kita masih hidup. Ya, saya harap ini membuka mata kita. Sedikit lagi lalu selesai. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Ini indah sekali. Di sini twist atau disinilah the twist of the story. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi atau sinagoga. Yang biasanya kurang lebih hampir 10 kakak, kepala keluarga. Laki-laki semua yang kumpul. Tidak pernah perempuan. Perempuan tidak boleh sebenarnya. Enggak terlalu diizinkan ke sinagoga. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Perempuan-perempuan, bukan diskriminasi. Tapi kok enggak sesuai mimpi? Kan pria Makedonia. Apalagi enggak sesuai dengan aturan sinagoga. Ini kan di luar negeri. Di Filipi, bukan di Yerusalem, bukan di Israel situ. Tapi perempuan-perempuan yang kumpul kok bukan kakak, kok ibu rumah tangga, lakinya mana? Paulus cari-cari itu pria Makedonia yang dia lihat dalam penglihatan. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Kok yang welcome itu kelihatannya kok perempuan? Seorang dari perempuan-perempuan itu namanya Lydia. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah ini dia temukan jiwa itu ternyata bukan laki-laki. Yang lambai-lambai itu Lydia. Tapi yang Paulus lihat itu pria. Paulus pun gak sempurna antenanya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Tulis ini, ya, catat di hati, harus fleksibel dalam tuntunan. Firman Tuhan ini sempurna. Tuhan itu sempurna, Tuhannya sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Pewahyuan Allah itu sempurna. Yang gak sempurna itu kita. Kita ini loh yang gak sempurna. Pengalaman kita ini loh yang gak sempurna.
Tapi saya tidak berkata bahwa Paulus salah. Karena nanti dia memenangkan sekelompok orang-orang di penjara, termasuk kepala penjara dan keluarganya. Nah itulah pria-pria Makedonia yang berkata, come and help us, majemuk, mari tolonglah kami. Tapi kalau Paulus bersandar pada pengertian sendiri, dia pasti akan kecewa dini hari. Paulus mempraktekkan sesuatu yang saya ajarkan sekarang pada kita semuanya, yaitu kita harus fleksibel dalam tuntunan, karena pengalaman kita tidak pernah sempurna, pengalaman manusia itu not perfect. Karena itu jangan pernah ikut Tuhan berdasar pengalaman. Ikut Tuhan itu berdasar pengenalan. Kita tahu Allah kita sempurna. Kita belajar. Ayat 16. Yang terakhir ya. 16-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nah ini masuk okultisme. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Oke, itu latar belakangnya. Nanti si Lukas yang menulis kisah para rasul, biografi Paulus, dokter ini, mendapatkan informasi-informasi susulan. Karena ini nggak ditulis waktu dia lagi jalan sama Paulus, ditulis nanti kemudian. Ternyata dia punya roh tenung, tapi sangat kamuflase, sangat tidak terduga, karena di ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi saya nggak menganggap dia hanya jalan di belakang Paulus lalu teriak-teriak di jalanan. Mungkin dia pakai koneksinya, hehehe, ini loh hamba Tuhan. Saya kenalkan ya, ini loh pendeta Paulus. Ini ya, kadang-kadang teriak-teriak di belakang. Mungkin kayak orang gila, tapi bisa jadi ini secara santun. Dia koneksikan. Paulus jadi garu-garu kepala. Kok ada sesuatu di hatinya nggak serk ya tapinya? Itu dia. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya ayat 18. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, nah dia mulai rasa terganggu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi kalau kita bayangkan kadang-kadang flat imajinasi. Kita membayangkan dia teriak-teriak di belakang. Kalau gitu kita tahu ini orang kesurupan. Ngomongnya ngawur. Tapi kalau dia kelihatan santun, karena orang ini big business, dia punya tuan-tuan itu dapat banyak uang dari gift atau dari indigonya, something like that, seperti itu ya. Kepekaannya yang bukan dari Tuhan, tapi semacam psychic atau dukun begitu. Dan dia kenalkan, Pak Paulus silakan duduk, ini teman saya, ini hamba Tuhan ini memberitakan jalan keselamatan dan sebagainya. Hatinya itu enggak damai sejahtera dan dia enggak bisa menemukan alasan mengapa. Sehingga beberapa hari itu dilakukan hingga Paulus merasa terganggu. Pertanyaannya kenapa tunggu beberapa hari? Kenapa tunggu beberapa hari? Apakah Paulus main-main dengan setan? Main-main dengan api? Biarin deh, biarin saja. Apa begitu? Enggak. Paulus menimbang-nimbang di hati. Kenapa dia enggak serak? Bukan karena dia itu lamban, karena Paulus tidak suka buang-buang waktu kalau kita tahu orang ini. Pagi-pagi benar dia bangun, lalu segera mencari kesempatan. Langsung pergi ke Makedonia, cari kota terbesar, Filipi di sana. Paulus bukan orang yang suka lelet. Saya bertanya waktu baca ayat ini, kepingin ketemu Paulus gitu, di sorga tanya suatu hari. Kenapa kok tunggu beberapa hari, tapi nggak usah tunggu nanti. Roh Kudus berikan pencerahan. Karena Paulus menimbang di hati, dia nggak serak tapi nggak bisa menjelaskan kenapa. Oleh karena itu, catat baik-baik poin saya terakhir, bahwa menemukan apa yang bukan kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidupku itu sama penting dengan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Discovering what is not God's will is as important as discovering His will, as finding His will, His perfect will for you and me. Dan dalam kasus Paulus, better late than never, lebih baik telat daripada nggak pernah. Paulus agak lambat, butuh beberapa hari untuk dia bisa mencerna. Apa yang membuat saya nggak sejahtera ya kongsian sama orang ini? Apa yang membuat saya nggak srek ya rasanya, saya bukan orang gitu loh. Ada orang tertentu yang suka buat keputusan lalu ragu. Saya bukan orang begitu. Tapi meskipun saya ini orangnya selalu berketetapan hati, saya ini orang yang decisive, orangnya nggak pelin-pelan. Tapi kenapa waktu saya buat keputusan ini, di dalam dalam hati saya, dalam roh saya, terdengar suara pelan, bukan pelin-pelan, pelan. Ada suatu, kalau pelin-pelan kan sifat,
Plannya saja di dalam hati kita, PLAN. Terus didengungkan pelan, seolah Roh Kudus berkata pelan-pelan. This is not my will. Ini bukan kehendakku. Jadi untuk menemukan apa yang bukan kehendak Tuhan, itu penting sekali dalam hidupmu. Dalam segala sesuatu, pergaulan, persahabatan, hubungan, pekerjaan, pelayanan, everything. Aplikasinya bawa sendiri. Rema ini akan jadi tuntunanmu sehari-hari. Dalam kasusnya Paulus dia agak lambat, tapi lebih baik daripada nggak pernah dia buat keputusan tegas. Paulus berpaling pada orang itu dan berkata, aku tidak mau berhubungan dengan kamu. Dalam nama Yesus, be gone from my life. Pergilah dari kehidupanku. Saya kasih beberapa hikmat. Dalam keadaan yang Anda tidak bisa jelaskan, kenapa tidak serg dan damai sejahtera, tahan posisimu. Jangan mundur dulu, tapi jangan maju. Beli waktu. Buy time. Ya, time out, beli waktu. Dan setelah Anda cerna, mungkin Anda diskusikan dengan keluarga, suami istri, biarkan kompak dulu, atau cari nasihat rohani, daripada orang-orang bijaksana, bisa saudara seiman, bisa pendeta gembala Anda yang bisa dipercaya. Dan setelah Anda menimbang-nimbang, beli waktu bukan, tahan posisi di situ. Kalau akhirnya Anda merasa ini bukan kehendak Tuhan, atau ini kehendak Tuhan, setelah Anda mencerna di dalam jiwa, dalam roh Anda, kembali lagi ke poin sebelumnya. Beranilah mengambil keputusan yang baik dan yang bertanggung jawab. Meskipun kita tidak tahu 100%. Kalau kita beli waktu tahan posisi, lalu kita kembali ke poin sebelumnya, berani ambil keputusan to make a decision, jangan menyesal nanti. Belajar setelah mencerna, berani memutuskan ya atau tidak. Yamu sudah dengan pertimbangan, tidakmu dengan pertimbangan pula. Percayalah Tuhan beserta. Saya berdoa di dalam nama Yesus, agar mata kita tertuju sungguh-sungguh hari-hari ini kepada Tuhan. Karena hari-hari seperti ini, meskipun banyak sekali goncangan, tapi juga banyak kesempatan buat anak-anak Tuhan. Tujukan matamu kepada Kristus. Ya, dan taatlah kepada firman yang Anda dan saya sudah tahu. Maka Roh Kudus pasti akan menuntun kita ke rumput yang hijau, air yang tenang, dan jalan kemenangan. God bless you. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sekali lagi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan sekali lagi sebagai doa kita kepada Tuhan. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pejamkan matamu, nyanyi ini.
Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti-Mu, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ramaya sandaraya maya rarara maya se hiarala maya sandaramo. Mari kita semua sembah Dia. Oh ramaya se rarala maya sandaramo inanala maya sandarala maya sandarala maya so inanala maya sandarala maya se. Mari menyembah Dia, masuk lebih dalam, minta kepekaan, minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus ada di sini, serahkan hidupmu. Orang magapaya sadadara maya sadadara maya ramaya maya ramaya so. Inana maya sadadara maya se. Inana maya ralamu. Letakkan tangan di hati segenap jemaat. Biar saya mendoakan Anda. Hamba berdoa Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan itu Kau beri urapan baru. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan Yesus, Kau berikan tuntunan. Hati itu Kau isi ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu lebih lagi. Berikan kasih, damai, sejahtera, sukacita yang selalu menyertai. Berikan kemampuan untuk bisa membaca tanda-tanda, bukan hanya tanda-tanda akhir zaman, tapi tanda-tanda setiap hari dari Tuhan. Berikan kepekaan ya Tuhan Yesus, tuntun ya Tuhan. Urapi telinga, kuping rohani kami untuk bisa menangkap sinyal-sinyal dari Roh Kudus. Beri mimpi dan penglihatan, mimpi-mimpi yang baik dari Tuhan, bahkan peringatan. Hamba berdoa ya Tuhan, hubungan umat dengan firman Tuhan, dengan Alkitab ini ya Tuhan, semakin meningkat di hari-hari ke depan. Karena hanya ini
yang tidak goyang dan tidak goncang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, every family. Hamba berdoa, let your will be done. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Kerajaan-Mu datang. Hamba minta kepada Tuhan Yesus, bahkan umat Tuhan yang paling baru, yang masih bayi rohani sekalipun, jadikan peka ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat, bukan hanya wahyu. Bisa terima pewahyuan, tapi juga hikmat di lapangan. Untuk bisa membawa diri dan mengelola pewahyuan yang diterima. Mimpi dan penglihatan, supaya kami tidak salah jalan. Tidak jadi orang aneh, tidak menjadi orang yang ngeroh Tuhan. Tapi menjadi orang yang bertanggung jawab di mata Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bisikan ke telinganya Roh Kudus. Ku mau mengikuti jemaat mari. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama ku mau mengikuti. Angkat tangan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, biar Tuhan memberkati Anda dan saya, umat-Nya, dengan hadirat Tuhan yang meningkat. Terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah di rumah Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari kita angkat tangan untuk menerima kasih karunia di akhir ibadah. Berkat Allah Bapa selalu menyertai-Mu, berkat Tuhan Yesus dan berkat Roh Kudus. Dan biarkan hati kita terbuka. Dan Allah yang membimbing dan menyertai itu setia. Dia tidak akan lepas tangan. Dan jikalau kita salah jalan, Roh Kudus selalu akan tuntun kita ke jalan yang benar. Roh Kudus tidak akan mengizinkan kita ke Bitinia. Tuhan selalu menuntun kita pada kehendak Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, sebanyak jumlah jemaat yang saat ini menyaksikan, sebanyak itu Kau sebarkan tuntunan. Masing-masing satu DNA tersendiri. Masing-masing seperti sidik jari. Secara spesifik dan detail. Bimbingan-Mu Roh Kudus atas mereka. Bawalah damai sejahtera. Dan Tuhan memberkati akhir pekan ini menjadi hari yang sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Dimulai dari Dia, sumber kasih. Untuk semua karya tangannya yang mulia, tanpa terkecuali. Lebih dari sekedar kemauan dan keberanian, kami memutuskan melangkah untuk menjadi berkat bagi sekeliling. Kami mempersiapkan diri, fokus, berlari pada tujuan. Kami memegang erat setiap kepercayaan yang telah diletakkannya. Tidak peduli besar ataupun kecil. Dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Masih dengan semangat yang sama. Tidak untuk disimpan,
tetapi untuk dilanjutkan sesuai kehendaknya. Berkat dan tanggung jawab yang kami terima, membuat kami terus berlari untuk memenuhi kota dan bangsa dengan kesejahteraan dan kebaikan Tuhan. Selama masih ada tangan yang terulur, kami akan terus menjadi perpanjangan tangannya untuk menjadi berkat tanpa menunda.